Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, baik, kembali selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sementara mendengarkan kita di pagi ini, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, kebersamaan kita untuk Forum Kaum Nuwa pagi ini Anda bisa ikuti juga melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Dan Forum Kaum Nuwa pagi ini juga kita akan berikan kesempatan ya untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi dengan kita di pagi ini ya. Di SMS, WhatsApp dan juga di line telepon 082195835080. Sudah hadir di studio kami pagi ini selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, ada Ibu Christine A. Salindeho, SH, MSc. Selamat pagi Ibu Christine. Ya, selamat pagi. Oke, gimana kabar Ibu Christine? Baik, Oke, luar biasa. luar biasa ya. Ini untuk yang kesekian kalinya hadir lagi di RRI Manado ya. Iya, iya. Oke. Baik, dan rencananya juga nanti akan menghadirkan narasumber yang lain dari Kepala Bidang P3A Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ya, ada Ibu Julinda Frederica Lego, SH, MSI. Ya, sudah dibahas sejak tadi pagi pendengar ya, ini terkait dengan Kota Manado, Kota Layak Anak ya, dan memang seperti kita ketahui bersama bahwa Kota Manado itu sudah pernah meraih ya predikat sebagai Kota Layak Anak ya di tahun-tahun kemarin juga. Nah, berbicara Kota Layak Anak tentu ini merupakan satu sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tentu terencana secara menyeluruh, berkelanjutan dalam kebijakan, program dan juga kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, baik, kita langsung saja ke Ibu Sekretaris ya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, Ibu Christine. Ibu Christine, ini kalau berbicara Kota Layak Anak ya, tadi program sebelumnya banyak masyarakat pendengar yang ternyata belum paham, belum mengerti apa sebenarnya ini Kota Layak Anak. Begini, yang sepengetahuan kami untuk Kota Layak Anak ini yang sementara dan yang kami lewati untuk Kota Layak Anak ini, yakni persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam kasus penanganan anak-anak yang ada di Kota Manado, di mana kami mempersiapkan di hari Senin yang lalu juga kami telah ada dalam satu kegiatan yang penilaian, yang merupakan penilaian untuk Kota Manado yang mencakupi untuk semua dinas-dinas terkait yang ada di Kota Manado, di mana Kota Layak Anak ini memang harus kami sementara dalam posisi Nandia ya, di Madya untuk Kota Manado, dan tentunya persiapan-persiapan yang diperlukan oleh Kota Manado untuk
peningkatan yang lebih baik lagi untuk Kota Manado, yakni semua stakeholder yang ada dia harus mempersiapkan apa yang harus menjadi kelayakan dari Kota Layak Anak ini. Di dalamnya kami DP3 Kota Manado itu mengadakan pengawasan yang ada di Kota Manado, di mana setiap malam ada tim-tim yang tergabung dalam satu pengawasan perlindungan terhadap anak-anak yang sementara bekerja di luar jam, yakni misalnya para badut, para anak-anak penjual tisu dan lain sebagainya yang bekerja di luar jam kerja anak. Di situ pemerintah Kota Manado juga pernah menerapkan dan kerjasama itu dengan seluruh kelurahan yang ada di Kota Manado, yakni kami melakukan satu perjanjian bahwa anak-anak itu boleh bekerja apabila di luar jam sekolah. Kemudian juga anak-anak itu ada jam-jam batasan yang diberlakukan bagi mereka, yakni jam 6. Seterusnya itu mereka harus istirahat ataukah mereka harus melakukan pembuatan PR dan lain sebagainya sebagai anak. Oke, baik. Nah, sebelumnya kan Kota Manado sudah pernah meraih juga predikat Kota Layak Anak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali ini Ibu Christine biar masyarakat khususnya Kota Manado ya bisa paham ya. Ini sejak kapan Kota Manado itu meraih predikat Kota Layak Anak ini? Kota Layak Anak ini 2017 untuk Kota Manado. 2017. Dan biasanya itu per tahun, tetapi sekarang sudah ada ketentuan yang baru 2 tahun. Jadi kami 2017. memasukkan 2022, 2023 untuk penilaian 2025. Oke. Nah, ini sebenarnya konsep dari Manado Kota Layak Anak itu seperti apa, Ibu Christine? Konsep Kota Manado yang layak anak itu sebenarnya capaian. Ya, konsepnya seperti apa, mekanismenya? Untuk bisa dikatakan Manado ini Kota Layak Anak. Yang bisa dikatakan sebagai Kota Layak Anak, ya ini paling tidaklah di Kota Manado itu jangan lagi ada kekerasan-kekerasan terhadap anak, ya. Kemudian juga ada pemberlakuan yang kayak eksploitasi anak, paling tidak itu harus menurun. Jangan sampai apa yang kita harapkan, apa yang sudah pemerintah lakukan untuk kedepannya untuk Kota Layak Anak bagi Manado itu tidak capai karena hal-hal yang demikian. Jadi prospek ke depan itu untuk Kota Manado ya paling tidak menghilangkan kekerasan-kekerasan terhadap anak-anak yang ada di Kota Manado ataupun eksploitasi kepada anak-anak yang ada di Kota Manado. Oke, baik. Semakin menarik untuk perbincangan kita di pagi hari ini ya. Namun pendengar kita akan break dulu sejenak, nanti kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar masih di Forum Kawono untuk pagi ini dan kita akan lanjutkan ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang, selamat bergabung ya buat Ibu
Yulinda Frederica Lego SHMSI selaku Kepala Bidang P3A Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Selamat datang Ibu Yulin. Ya, selamat pagi. Oke, saya menyapa aja Ibu Yulin ya. Ibu Linda sih. Oh, Ibu Linda. Maaf. Oke, Ibu Linda. Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit ya dari topik kita untuk pagi ini ya oleh Ibu Christine. Nah, ini saya ke Ibu Kabid dulu ini sesuai dengan topik kita untuk pagi ini, Kota Manado, Kota Layak Anak. Ibu Linda, tadi sebelumnya di program sebelumnya itu banyak masyarakat yang ternyata masih belum optimis ya, masih ragu Kota Manado itu sebagai kota layak anak. Padahal sebenarnya Kota Manado kan itu sudah meraih predikat kota layak anak itu sejak 2017. Nah, sebenarnya Ibu Linda, apakah Kota Manado memang untuk tahun ini ya, katakan untuk tahun ini, apakah memang masih layak untuk menjadi kota layak anak? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang sampai sekarang pun kami tetap berusaha untuk memenuhi persyaratan bisa mendapatkan predikat kota layak anak. Karena dalam usaha itu tentunya ada banyak syarat-syarat yang harus kami lengkapi. Antara lain kota layak anak itu adalah satu konsep untuk melindungi hak-hak anak dan juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Melindungi dalam artian jangan sampai anak-anak yang ada di Kota Manado itu masih menjadi korban dari kekerasan. Baik itu kekerasan di sekolah ataupun kekerasan di rumah tangga ataupun kekerasan-kekerasan lainnya. Dan juga memastikan bahwa hak-hak anak itu memang mereka peroleh. Antara lain mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kemudian ada lagi hak anak untuk dilibatkan dalam berpartisipasi. Itu yang harus kami melengkapi syarat-syarat yang memastikan hak-hak anak itu tercapai. Dan upaya-upaya kami antara lain di setiap sekolah itu kami ada sekolah ramah anak. Di situ antara lain misalnya kita harus melengkapi toilet yang ramah anak. Artinya ketersediaan air bersih itu jangan sampai airnya hanya ditampung tetapi tidak jalan. Kemudian ada juga layanan puskesmas ramah anak. Di situ memastikan bahwa hak dari anak itu dalam hal kesehatan memang mendapatkan layanan yang semestinya. Baik. Nah ini kalau berbicara peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, ini selain apa yang sudah disebutkan Ibu Linda, apa saja yang sudah dilakukan ini untuk mempertahankan predikat Manado sebagai kota layak anak untuk sekarang ini? Nah, ini memang untuk yang saat sekarang yang sementara kami lakukan itu antara lain yang menjadi, kalau di dinasi bilang menjadi pilot project kami. Pilot project, ya. Sekarang kami ini sementara dalam pengawasan anak-anak karena memang di Manado itu sudah banyak masukan juga ke dinas kami bahwa banyak badut-badut yang ada di lampu-lampu merah ataupun di kawasan Megamas itu. Dan badut-badut itu ternyata ketika kami turun langsung memang ada sebagian besar anak-anak. Sebagian besar anak-anak. Nah, salah satu upaya kami itu kami bekerja sama dengan beberapa dinas terkait. Kolaborasi ya. Kolaborasi dengan dinas terkait karena terkait dengan anak-anak ini. Ketika kami turun mendapatkan anak-anak yang masih beroperasi sesudah lewat jam. Di luar jam. Jam 6 begitu. Di atas jam 18. Di atas jam 18 jam sampai jam 7 malam. Setelah jam itu tidak membolehkan lagi anak-anak ada di jalanan. Itu berdasarkan ada undang-undang ketenagakerjaan. Ada di dalam yang menyebutkan bahwa anak-anak boleh untuk sebenarnya sih bukan bekerja, tetapi mengapresiasikan diri sesuai dengan minat dan bakat. Ada waktu untuk itu, tetapi jangan sampai di atas jam 7 malam. Oh ya, tapi saya juga sering keluar malam, sering jalan malam ya. Masih terlihat juga di atas jam-jam 9, jam 10 itu masih ada
anak-anak yang melakukan aktivitas. Itu bagaimana itu, Ibu? Nah, ini yang memang masih tantangan buat kami, Pak. Ketika kami turun di pertama kali, itu kami sampaikan edukasi, yang mana jangan lewat jam 7 malam. Ya. Ketika besok kami turun ke lokasi yang sama, memang tidak ada lagi. Begitu minggu depan kami turun lagi, ada lagi. Nah, itu kami sementara sekarang ini kurang lebih sudah hampir 1 bulan ya Pak Sek ya. Hampir 1 bulan intens kami lakukan itu setiap malam. Dan di beberapa lokasi memang tidak ada lagi. Cuman kami dapati setelah kami turun dalam pengawasan jam malam, di atas jam malam malahan ada lagi. Nah, itu kami mengharapkan ada masyarakat mungkin yang bisa sama-sama terlibat dengan kami dalam hal seperti itu, karena kami tentunya tidak bisa dalam 1 kali 24 jam. Oke. Baik. Kalau dari Ibu Christine mungkin ada yang ingin ditambahkan? Memang melihat dari yang kami lakukan hampir 1 bulan ini, melihat keadaan yang ada sudah mulai ada penurunan. Tetapi juga seperti yang dikatakan oleh Ibu Linda tadi, kami tidak dapat mengawas ini 1 kali 24 jam. Kami pun terus berharap untuk mereka-mereka yang terkait yang sudah kedapatan, misalnya sesuatu kali dapat, usahakan itu jangan lagi, karena memang untuk badut mereka berpindah-pindah tempat. Kalau misalnya mereka tahu kami akan jalan di sini, mereka pindahnya di Kairagi, di Transmart. Demikian juga sebaliknya, apabila kami jalan mulai dari Mantos, mereka berpindah lagi tempat yang lain yang memang. Jadi kami berharap untuk mereka-mereka yang sudah di assessment, kami kan langsung di assessment dengan beberapa dinas. Apabila memang kedapatan anak-anak itu tidak sekolah, melibatkan dinas pendidikan. Kemudian kalaupun mereka tidak kedapatan ada akte kelahiran, melibatkan capil. Jadi dari hal-hal ini yang sudah kami dapat, mohon kerjasama yang baik dari orang tua khususnya untuk melihat batasan waktu. Jangan sampai ketiga kali kami mendapatkan anak-anak ini ada di jalanan untuk berjualan lah atau sekedar untuk badut. Dan khususnya untuk mereka yang punya kostum badut, itu sudah berulang kali ditangkap, berulang kali diedukasi, berulang kali mengikuti mungkin juga dengan Pol PP sidang tipiring. Tipiring. Jangan sampai kedua kali atau ketiga kali untuk mendapatkan, karena pasti akan ada seterusnya yang akan kami lakukan untuk ada efek jerahnya untuk mereka. Nah, efek jerahnya itu seperti apa? Efek jerah yang kami lakukan pastinya melibatkan tentu kepolisian pastinya harus melibatkan kepolisian, karena kami hanya sekedar boleh menyampaikan dan melimpahkan itu ke pihak yang lebih berwenang lagi. Jadi kalau misalnya kedapatan anak-anak ini, misalnya kalau hanya berjualan tisu, kami menyampaikan kepada mereka bahwa boleh. Karena anak-anak juga belajar bagaimana cara untuk mendapatkan uang kan. Kayak beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu juga pernah kedapatan anak dalam kapasitas sebagai seorang anak yang punya orang tua yang boleh, dikatakan boleh. Dia bersekolah di sekolah swasta yang lagi bagus. Tetapi dari orang tua ini menginginkan bahwa pembelajaran kepada anak, bahwa untuk cari uang itu susah. Makanya kami pun hanya sampai menyampaikan kepada mereka kalau boleh jangan sampai kedua kali, karena barang ini tentunya akan mengganggu kegiatan-kegiatan anak-anak, dan efek jerahnya itu ya pasti kami kerjasama dengan yang terkait lainnya, misalnya kepolisian, untuk boleh mengarahkan kepada mereka. Baik. Nah, ini kalau berbicara efek jerah ya, mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalaupun ada efek jerah sudah kedapatan ternyata ketiga, 4, 5 dan seterusnya, ya pasti ada efek jerah ya. Penanganannya ini mungkin akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Nah, apakah efek jerah ini nantinya tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Bagaimana Ibu Christine?
Begini, kami tetap pasti harus seturut dengan apa yang diatur dalam undang-undang kan, tidak boleh harus melewati garis atau batas. Contohnya saja untuk efek jerah bagi badut misalnya, kalau sudah sampai kedapatan berapa kali itu tentunya pakaian badutnya akan dimusnahkan begitu, sehingga mereka tidak lagi Menggunakan lagi. Ya kalau misalnya mereka akan adakan lagi ya pasti akan ada, tetap akan ada itu untuk penyewa-penyewa ini akan ada tindak lanjut. Tetap ada sanksi. Ya ada sanksi Oke. untuk mereka. Baik, pendengar, kita akan langsung saja memberikan kesempatan ya untuk Anda di line telepon, SMS, WhatsApp ya, Anda bisa chatting. Line telepon dan SMS WhatsApp di nomor yang sama 082195835080 ya. Line telepon silakan, kami kasih kesempatan untuk Anda Pak pendengar untuk sesi kita pagi ini. Oke. Baik, selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi Forum Kawanua, Bapak Manado. Selamat pagi Bung Cliff. Ya, mungkin suaranya agak ditambah lagi Bung Cliff. Ya? Suaranya agak kecil ini Bung Cliff. Mungkin dari studio kali. Oke. Daerah. Bung Cliff ini motoring. sudah jelas? Oke, baik sih. Ya, bisa. Selamat pagi untuk kedua narasumber ini dari mana itu? Dari KPA ya? Iya. Dinas Begini pemberdayaan. Bu, Ya. untuk mendapatkan predikat kan sebagai masyarakat itu begini, tidak semudah itu kan? Karena ada kriteria yang harus dinilai Bu. Penilaiannya bukan hanya sebentar lagi, mungkin cuma satu orang, sebentar langsung tentang. Biasanya begitu kan? Oh karena mungkin nyebut karena dituntut oleh pusat, oleh provinsi. Bukan begitu sebetulnya Bu. Kalau dari sisi saya, penilaian itu harus butuh waktu Bu. Mungkin maksimal 1 tahun. Itu kan ada survei dulu, survei lapangan, terus ada wawancara dari anak, seperti anak namanya Bunga. Harus diwawancara gimana di sekolah, perlakuan gurunya seperti apa, lingkungannya seperti apa, hak-haknya anaknya seperti apa. Terus ketika masuk ke warung mau di warung itu bagaimana? Minta pendapat dari anak. Oh, kata aku mau lewat situ, Ibu. Ada ombak kumis di Babadola. Itu kan kebebasan anak juga kan? Tidak terlindungi, tidak aman, tidak nyaman. Jadi sebagai saya masyarakat harus jelas Bu. Jangan dibilang karena kita cuma mau tuntut supaya ada pengakuan. Mana ada itu kota layak anak, ternyata masih ada diskriminasi kan? Di sekolah saja banyak guru-guru yang suruh ke sana, bapacol. Begitulah. Jadi ini lagi sebenarnya ada kriteria yang harus dipenuhi oleh kota itu supaya disebut kota layak anak. Terus diskriminasi lagi itu kan kebebasan. Mau badut itu biasa, itu yang penting itu tidak melanggar aturan. Orang kan katut bantu orang tua. Bukan ada efek jerah itu Bu. Ada pembinaan Bu. Karena itu bertentangan juga dengan perlindungan anak kan, undang-undang. Itu bukan ada efek jerah, mungkin dipanggil orang tua dengan pembinaan, ada masukan apapun itu, begitu. Bukan langsung ambil tindakan yang negatif Bu. Jadi saya sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara, karena ibu kota provinsi Manado belum bisa disebut kota layak anak, karena masih banyak anak-anak yang tidak ada kebebasan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih buat Bung Cliff yang ada di Motoling. Nah, ini salah satu pendengar yang mewakili pendengar yang lainnya. Memang beliau ini belum yakin Kota Manado itu sebagai sumber Manado kota layak anak ya. Kita ke penelpon lagi. Kita tampung dulu untuk 2 penelpon ya. Selamat pagi Forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Oke. Baik, jadi kami masih kasih kesempatan untuk sesi ini ya, 2 penelpon di 082195835080. Oke, baik, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, Ibu Yuli. Iya. Ibu Yulin Tondano. Iya, silakan. Oke. Saya mau menyampaikan sedikit untuk narasumber tentang KLA ini ya. Kota Layak Anak. Untuk Manado
saya karena bukan penilai ya, jadi saya tidak tahu pastinya. Tapi saya berharap ini bukan hanya sekedar data atau administrasi saja. Nanti apabila sudah selesai program penilaiannya, itu nanti programnya mandek. Ya, berhenti lagi gitu. Nah, sementara untuk Kota Layak Anak ini kan dia harus programnya terencana dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar saat penilaian administrasinya itu dilengkapi apa semua penilaiannya, tapi setelah itu berhenti lagi, balik lagi. Itu mendingan yang tadi bilang itu kembali ke mode awal gitu ya. Okay. Apa istilahnya? Jadi sangat berharap apabila memang Kota Manado itu nantinya akan mendapatkan lagi gelar Kota Layak Anak, itu sebaiknya itu berkelanjutan, karena kalau memang tahun-tahun kemarin itu sudah pernah dapat sebagai Kota Layak Anak, tapi pada kenyataannya ini badut-badut ini waktu belum mau penilaian itu berkeliaran bebas. Nah nanti lagi kan 1 bulan ini menurut ibu yang narasumber pada 1 bulan ini sudah aktif untuk rahasia lah katakanlah. Baik. Sementara bulan-bulan sebelumnya itu kemana? Gitu. Baik. Jadi berharap ini bisa berkelanjutan. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Yulin yang ada di Tondano ini mempertanyakan ini mengenai jangan hanya sekedar untuk data saja ya. Jangan setelah selesai penilaian berakhir. Iya. Nah, tapi kita ke penelpon yang pertama tadi ada Bung Cliff ini mempertanyakan soal predikat, mempertahankan predikat. Ini mungkin Bung Cliff belum paham sebenarnya kriteria penilaiannya itu seperti apa mungkin ya, itu maksudnya. Ya, jangan sampai ada diskriminasi atau seperti yang disampaikan oleh Ibu Christine tadi soal sanksi ya, tetapi pembinaan. Bagaimana Ibu Christine? Begini, memang seperti yang Bapak pertanyakan tadi, Bung Cliff. Bung Cliff, kami memang tidak semerta-merta langsung menetapkan Kota Layak Anak. Jadi itu dari 2017, dan seperti yang saya katakan pertama tadi, untuk penilaian 2025 itu dinilai dari pekerjaan 2022, 23 dan seterusnya. Nah, dari 2022 itu tentunya kami DP3A bersama dengan seluruh dinas terkait, dalam hal ini juga pemerintah Kota Manado, sudah melakukan perubahan-perubahan. Misalnya dilihat dari pendidikan misalnya. Baru-baru ini juga kan ada penilaian-penilaian yang dilakukan ke sekolah-sekolah. Jadi dari 2022 itu sudah mulai ada kerja keras yang harus kami lakukan untuk penggenapan persyaratan dari Kota Layak Anak ini. Jadi semua stakeholder yang terkait di dalamnya itu dari 2022 sudah ada program-program yang mereka lakukan untuk mendapatkan penilaian di 2025 ini tentunya. Semisalnya dari sekolah, kemudian dari rumah ibadah, itu kan ada penilaian-penilaian tersendiri untuk mereka. Sekolah, rumah ibadah, puskesmas yang ramah anak, baru gereja yang ramah anak, sekolah yang ramah anak, dan yang lainnya, RBRA, ruang bermain, ketersediaan itu. Nah, pemerintah kota dalam hal ini juga mulai dari 2022 untuk kegenapan untuk penilaian untuk Kota Layak Anak ini, kami sudah mulai memperbarui apa yang kurang. Makanya tidak secepat itu, Pak, kami menetapkan untuk boleh mengikuti Kota Layak Anak ini. Kami dari 2022 sudah mulai melakukan perubahan-perubahan tersebut untuk mendapatkan kelayakan untuk Kota Layak Anak ini. Itu untuk kriteria penilaian ya. Kalau dari Ibu Linda mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ini barangkali saya ingin tambahkan di sini bahwa Kota Layak Anak itu ada tahapan-tahapannya, ada kelas-kelasnya. Nah, itu dia yang bertanya. Ya. Jadi ada kelas pratama, kemudian lebih maju lagi ada kelas madya.
kelas ninja dan Ninja. akhirnya kota layak anak. Nah, kalau Manado sendiri sekarang ada di kelas Madya. Madya. Iya. Perjuangan di 2017 itu kelas Pratama. Nah, Pratama naik ke naik Madya. Madya. Jadi untuk naik kelas itu banyak hal yang harus kita lengkapi. Termasuk itu tadi yang disebutkan kita harus menyiapkan sekolah ramah anak, gereja ramah anak, rumah ibadah ramah anak. Kemudian ketersediaan ruang publik untuk anak. Karena itu yang menjadi syarat indikator di dalam kota layak anak. Ya, dan apakah semua itu memang sudah tersedia? Ya, Dalam proses ketersediaannya. Itu kami masih sementara Itu dari berjuang. Pratama ke Madya ya? Iya. Iya. Dan ternyata memang masih banyak hal yang harus kita lengkapi. Contohnya seperti yang disampaikan oleh penelpon tadi, yang mana orang so ada predikat Pratama, tetapi masih ada anak-anak di luar sana yang mengalami kekerasan ataupun masih berperan sebagai badut di mungkin ada di jam-jam sekolah. Nah, itu menjadi PR buat kami sih. Bagaimana mau capai kota layak anak sementara masih ada anak yang badut atau di tempat lain di saat jam sekolah. Oke. Baik. Nah, kalau dari pertanyaan Ibu Yulin di Tondano, nah ini bagaimana mempertahankan predikat sebagai Manado kota layak anak ini? Jangan hanya karena supaya data bisa terkumpul ya, terus setelah selesai penilaian ya kembali lagi ke semula begitu. Gimana? Kami kan di dinas, khususnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tentu kami punya program-program yang di dalamnya untuk melengkapi apa yang kurang dari yang lalu. Misalnya untuk memperlengkapi semua itu, program-program yang menyentuh yang kami lakukan bersama dengan UPTD, PPA. Kalau seperti yang penanya kedua menanyakan, kami bukan tiba saat tiba akal melakukan ini, tetapi memang sudah terprogram dan memang harus kami lakukan sebagai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana memang berkelanjutan kami melakukan ini, apalagi ada UPTD, PPA, penanganan kasus-kasus untuk anak, perempuan dan anak itu selalu ada, bukan hanya tiba saat tiba akal. Oke. Baik, pendengar masih di Forum Kauna untuk pagi ini, kita akan break lagi sejenak ya. Nanti kita akan kembali untuk sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi Pro 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Baik pendengar, masih di Forum Kawan untuk pagi ini kita masuk di sesi terakhir ya, masih membahas terkait dengan topik yang sama, Kota Manado sebagai kota layak anak. Ya, kami kasih kesempatan lagi untuk penelpon di 082195835080. Selamat pagi Forum Kawanua. Iya. Ya, tapi ya selamat pagi Pak Heri. Heri. Iya, Pak Heri bisa langsung dengan pertanyaannya. Silakan Pak Heri. Selamat pagi ibu-ibu narasumber. Selamat pagi. Iya memang Bu, sementara. Jadi bukan untuk yang mau dipertahankan, harus berjuang. Yang sebenarnya itu fakta yang itu. Orang warga Kota Manado, saya walaupun ada domisili sekarang di Tateri, tapi saya warga Kota Manado. Melihat kenyataan, saya contoh Bu, itu anak-anak yang bajingan-bajingan itu sekarang itu, anak-anak di bawah 16 tahun, itu melakukan kejahatan kriminal itu di malam-malam hari. Iya. Oke. Bahkan sudah miras. Iya. Pak Heri mungkin bisa langsung ke pertanyaannya karena waktu kita sangat ini singkat ya. Itulah bentuk pertanyaan. Apakah itu memang ada sidak atau ada arahan-arahan berikut Kota Manado, kota layak anak, mau masuk di kriteria kayaknya anda trotoar layak tidak itu anak, misalnya pulang sekolah. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Heri yang ada di Tateli ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini apakah ada sidak ya terhadap anak-anak ketika mereka melakukan tindak kejahatan, karena biasanya kejahatan itu sering terjadi di malam hari ya. Ini sama seperti yang ditanyakan melalui WhatsApp oleh Ibu Aprilia di Kombos. Ini pertanyaannya mirip dengan Pak Heri tadi. Bagaimana narasumber menyikapi kasus kriminal bahkan pembunuhan yang pelakunya anak di bawah umur, usia remaja, anak peranggang yang belakangan ini marak di Kota Manado. Ya, terima kasih. Gimana? Mungkin bisa langsung dijawab. Ibu Christine. Begini ya Pak. Ibu maupun Bapak yang menanyakan ini, kami DP3A Kota Manado dalam hal ini memang tidak tinggal diam. Melihat dari apa yang terjadi di wilayah Kota Manado, banyak anak-anak remaja kayaknya untuk pencarian jati diri ya Pak. Ya, mencari jati diri. Pencarian jati diri. Mencoba-coba. Ya. Mencoba-coba. Kami DP3A UPTD itu pertama melakukan sosialisasi kepada anak-anak yang ada di sekolah. Kami turun-turun ke sekolah, memberikan edukasi bersama dengan forum anak daerah yang ada di Kota Manado. Ada beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi dan sudah mengedukasi kepada mereka, sudah memberikan pengarahan kepada mereka bahwa kalau boleh di usia begini itu belajar bagaimana pencapaian untuk ngonipi masa depan. Jangan mau cari itu jati diri dengan hal-hal yang tidak berguna begitu. Kemudian juga dari UPTD PPA juga itu kerjasama dengan Polresta. Tentunya walaupun kami sudah memberikan sosialisasi, kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan orang tua, pasti pengawasan orang tua itu penting dari rumah. Karena memang di sekolah itu berapa jam, kemudian di rumah itu tentunya pengawasan dari orang tua itu sangat penting untuk melihat keberadaan anak. Kalaupun mungkin orang terlalu banyak di luar, ini sekarang ada telepon, cek di mana keberadaan anak. Memang rupa beberapa hari yang lalu saya lihat di apa tuh Oto Itang ya, sudah ada kerjasama yang baik dengan Polresta Manado itu. Oto Itang itu cepat sekali, dorang melihat laporan yang ada, kemudian di Pemkot Manado juga sudah ada laporan 112 kan, kerjasama dengan semua pemerintah kota yang ada di kelurahan, yang terpencil sekalipun itu pasti akan ada masuk call center 112 dan kami pun pasti terus kerjasama dengan dinas terkait ataupun dengan Polresta. Mereka selalu ada hubungan yang baik antara kami sehingga
apabila ada laporan-laporan begitu selalu langsung ditindaklanjuti oleh UPTD bersama dengan Polresta yang ada. Oke. Kalau dari Ibu Linda mungkin ingin ditambahkan? Nah, ini kalau berbicara tentang kriminal, itu berarti ada tupoksi Polresta. Nah, yang kami usahakan di situ, ketika terjadi pemeriksaan dan lain-lain itu harus yang ramah anak. Jadi dalam penyelidikan itu mereka harus melengkapi yang mana ruangan di situ harus ramah anak. Tapi kalau untuk kriminalnya itu ada di kepolisian. Karena ada sistem SPPA, sistem peradilan pidana anak. Harus mengikuti aturan dari SPPA itu sendiri. Itu yang kami upayakan di dalam hal kriminal anak. Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara predikat untuk mempertahankan Manado Kota Layak Anak ini ya. Kalau dari segi pendidikan, kesehatan dan sebagainya, apakah untuk anak-anak yang ada di Kota Manado itu sudah terpenuhi semuanya? Kalau memang untuk pemerintah Kota Manado itu ada komitmen pemerintah Kota Manado agar status KLA ini dari segi-segi pemenuhan untuk pendidikan, pemenuhan untuk kesehatan dan lain-lain itu memang sementara bekerja keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, salah satu contoh untuk yang sementara dilakukan oleh dinas terkait, misalnya dinas kesehatan untuk di puskesmas yang ada, misalnya di Tuminting dan ini di Baho ya, baru-baru. Jadi ada mereka juga bersama dengan dinas Capil di situ apabila ibu melahirkan, jadi sudah langsung ada akte lahir. Langsung tersedia. Ya, langsung tersedia. Untuk sekarang. Kemudian juga kepada ibu-ibu yang melahirkan diberikan bingkisan untuk hadiah. Misalnya untuk peralatan popok, baru ada susu-susu untuk anak-anak. Itu yang disiapkan oleh pemerintah Kota Manado untuk perbaikan misalnya kesehatan dan kemudian untuk pendidikan juga sudah ada misalnya dari SMP Eben ya, baru-baru untuk Ebenezer. Jadi kami sudah melihat bagaimana kesiapan mereka mempersiapkan misalnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Linda, air bersih, kamar mandi yang bersih, bagaimana anak-anak itu merasa nyaman, aman di sekolah. Baik. Oke. Kalau dari Ibu Linda sendiri, ada yang ingin ditambahkan lagi? Di sini kami sangat mengharapkan terkait pemenuhan hak-hak. Iya, pemenuhan hak anak. Kami mengharapkan ini pihak-pihak terkait, amat terlebih ada lembaga-lembaga yang peduli dengan anak untuk marilah sama-sama terlibat. Anak terlindungi, Manado maju. Baik. Oke, baik pendengar, karena kebersamaan kita sangat singkat ya untuk pagi hari ini. Sebenarnya masih ada begitu banyak yang ingin kita bahas, tapi karena waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita untuk pagi ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada Ibu Kepala Bidang P3A Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Ibu Yulinda Frederica Legoh, SH-MSI. Kemudian ada Ibu Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, Ibu Christine A. Salindeho, SH-MSI. Mungkin sebagai closing statement kita dari masing-masing narasumber, silakan dari Ibu Christine dulu. Untuk closing statement saya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak-anak adalah aset terbesar bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, hak-hak mereka pasti perlu dipenuhi dan dilindungi. Oke. Baik, dari Ibu Linda sebagai himbauan. Anak Indonesia, anak maju. Anak Indonesia, anak kami, Manado maju. Oke, luar biasa. Dengan demikian berakhir sudah untuk forum konwa kita untuk pagi hari ini. Mohon maaf ya pendengar, untuk respon Anda yang belum bisa kami layani pagi ini baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun line telepon ya, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita di pagi ini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran narasumber kita pagi ini. Salam sukses untuk kedepannya ya. Semoga predikat
kota Manado sebagai kota layak anak itu bisa dipertahankan lagi untuk tahun ini, karena luar biasa ini satu prestasi yang membanggakan dari 2017 ya. Semoga bisa naik. Iya, bisa naik. Dari apa yang Dari pertama, Iya, dari Pratama ke Madya ya. Oke, sampai semoga ke kota layak anak. Oke, baik. Semoga tahun ini juga bisa kita pertahankan, bukan hanya sekedar sebagai penghargaan ya. Oke. Baik, saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini ya. Anda bisa ikuti program yang sama di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sukses dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.